Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Hairullah Jiddan dan teman saya itu di belakang Nuril Imaniyah ya. Pada kesempatan kali ini kami dari Politeknik Unggulan Kalimantan, tepatnya angkatan 6 analis kesehatan akan mempresentasikan terkait sebuah penyakit yaitu infeksi bakteri saraf Neisseria meningitidis. Jadi agak belibet ya ngomongnya soalnya kita pakai bahasa Latin. Ya maaf ya karena manusia. Oke. Silahkan disimak. Neisseria meningitidis atau meningococcus merupakan bakteri kokus gram negatif yang secara alami hidup di dalam tubuh manusia. Meningococcus bisa menyebabkan infeksi pada selaput yang menyelimuti otak dan sumsum tulang. Meningitis adalah keadaan di mana radang pada membran pelindung yang menyelubungi otak dan sumsum tulang belakang. Morfologi dari bakteri Neisseria meningitidis dapat dilihat dari pewarnaan gram dengan sifat gram negatif, bentuk dan susunan diplococcus, diameter 0,8 mikron, dan pada uji SIM bakteri ini tidak bergerak atau non-motil, serta pada pewarnaan spora bakteri ini tidak mampu membentuk spora. Patogenesis dari Neisseria meningitidis, nasofaring merupakan pintu masuknya. Di sana organisme ini melekat pada sel-sel epitel dengan bantuan vili. Dari nasofaring, bakteri ini dapat mencapai aliran darah dan mengakibatkan bakteremia. Gejalanya seperti infeksi saluran pernapasan bagian atas. Cara penularan Neisseria meningitidis melalui bercak pernapasan atau droplet saat batuk, bersin, dan dapat juga terjadi saat berjabat tangan dengan penderita atau karena menyentuh benda yang pernah disentuh penderita kemudian menyentuh hidung. Manifestasi klinis atau gejala meliputi demam mendadak, sakit kepala, fotofobia, leher kaku, kelesuan atau ngantuk, koma, dan kejang. Pencegahan meningitis dapat dilakukan dengan menerima vaksinisasi atau imunisasi. Dua vaksin yang digunakan untuk mencegah infeksi meningococcus yaitu kemoprofilaksis rifampin dan imunoprofilaksis vaksin dari polisakarida kumpulan A, C, Y, dan W135 vaksin meningokal konjugat vaksin atau MCV4. Beberapa upaya selanjutnya ini juga dapat dilakukan dengan mencegah meningitis, yaitu cuci tangan dengan benar tiap kali beraktivitas, jaga jarak dengan orang yang terinfeksi, gunakan masker jika sedang sakit, rutin berolahraga, jangan berbagi makanan atau barang pribadi, pilih makanan yang telah dipasteurisasi, menghindari asap rokok, dan istirahat yang cukup. Pengobatan infeksi meningitis harus dirawat di rumah sakit segera untuk pengobatan dengan antibiotik. Penicillin G adalah obat yang dipilih untuk mengobati penyakit ini. Lalu ada chloramphenicol atau cephalosporin generasi ketiga seperti cefotaxime atau ceftriaxone digunakan untuk orang yang alergi terhadap penisilin. Berikutnya kita akan membahas terkait tes diagnostik laboratorium. Nah, jadi kita membahas terkait aspek laboratorium dari Neisseria meningitidis. Bahan pemeriksaan pada pemeriksaan laboratorium yaitu CSF atau Cerebral Spinalis Fluid atau bahasa lainnya cairan otak, terus darah, dan apus tenggorokan yaitu kerokan tenggorokan yang akan diambil oleh si dokter. Nah, untuk bahan-bahan sendiri pastinya tindakan medis tersebut akan dilakukan oleh seorang dokter. Nah,
ketika sampel diterima, kita akan melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan mikroskopis dengan pewarnaan gram. Nah, pewarnaan gram di sini sama seperti pewarnaan gram pada biasanya, dilakukan menggunakan kristal violet, lugol, aseton alkohol, serta sapranin sebagai pewarna pembanding pewarna keduanya. Nah, pada pemeriksaan di mikroskop, bentuknya akan berbentuk kokus dengan formasi diplo. Jadi namanya diplococcus. Nah, bentuknya seperti buah kopi atau ginjal gram negatif. Nah, bisa dilihat gambarnya itu yang ditunjukkan pada panah itu gram Neisseria meningitidis. Ya. Nah, berikutnya ada pembiakan Neisseria meningitidis. Di sini pembiakan Neisseria meningitidis dibagi menjadi 4. Yang pertama, bahan pemeriksaan ditanam pada agar coklat. Agar coklat Thayer Martin dan agar darah sebagai kontrol. Selanjutnya diiramkan pada suhu 35-37 derajat Celcius selama 2 malam dengan tambahan CO2 2-10% di dalam eksikator yang di bawahnya diberi kapas basah supaya menjadi lembab. Selanjutnya, agar darah diiramkan seperti biasa secara aerob jika tumbuh pada pembenihan berarti Neisseria apatogen. Selanjutnya, pada agar coklat dan Thayer Martin setelah tumbuh tampak koloni bulat dengan diameter 2-3 mm jernih mengkilat. Selanjutnya, uji oksidase. Uji oksidase untuk Neisseria sendiri menghasilkan oksidase dan memberikan reaksi oksidase positif. Selanjutnya, uji biokimia. Untuk Neisseria meningitidis, uji biokimianya meliputi 3 gula-gula saja. Yang pertama glukosa, maltosa, dan sukrosa. Di mana untuk Neisseria meningitidis akan memfermentasi glukosa dan maltosa dan tidak memfermentasi sukrosa.